Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa kembali berkumpul di Saung Sunda Sawargi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan kajian pada minggu yang lalu mengenal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siang hari ini kita akan membahas tentang salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikenal dalam sejarah dan banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas 1000 hadis. Dialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bicara soal Aisyah radhiyallahu anha, memang satu istri Nabi ini paling banyak dikritik oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, terutama orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka tidak suka dengan Aisyah radhiyallahu anha sehingga banyak mencela dalam kitab-kitab mereka. Baik, Aisyah radhiyallahu anha sendiri secara nasab dia adalah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, ibn Abi Kuhafah, ibni Amir, ibni Amr ibn Ka'ab, ibn Sa'd ibn Taim, ibni Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay. Aisyah adalah putra Abu Bakar, dan Abu Bakar putra daripada Abi Kuhafah terus sampai kepada Murrah ibn Ka'ab. Disinilah berjumpanya nasab Aisyah dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di Murrah ibn Ka'ab. Dan Aisyah radhiyallahu anha sendiri adalah wanita yang sangat istimewa di mata Rasul. Ketika Nabi SAW menyebutkan keistimewaannya, setelah menyebutkan 4 wanita terbaik dunia, maksudnya Asia bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Rasulillah, maka Rasul mengatakan adapun keutamaan Aisyah maka seperti keutamaan as-sarid, makanan terlezat di antara makanan-makanan lezat di zaman itu dengan makanan-makanan biasa. Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri dikenal paling kritis, sangat kritis sekali, cerdas dan kritis. Bahkan Urwah, salah satu murid beliau, kalau seandainya, kata Urwah, kalau seandainya wanita-wanita Arab dikumpulkan kemudian ditandingkan dengan kecerdasan pengetahuan Aisyah Ummul Mukminin, maka pengetahuan Aisyah menjangkau seluruh pengetahuan wanita Arab, saking cerdasnya. Makanya wajar dalam beberapa kesempatan Aisyah terkadang mengkritik riwayat Umar, riwayat Ibnu Umar, dan riwayat beberapa para sahabat yang lainnya. Bukan berarti Aisyah menolak hadis Nabi, tidak. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha
mengatakan bahwa mereka silap ataupun salah dengar dari Nabi. Contoh umpamanya hadis yang mengatakan tentang beberapa makhluk yang lewat di depan orang salat maka membatalkan salat, seperti keledai, anjing hitam, dan juga wanita yang sudah haid. Aisyah sempat marah dan mengatakan, masa kami wanita disamakan dengan anjing dan keledai? Maka dia tidak terima dengan riwayat ini. Padahal sebenarnya riwayat ini bisa saja benar. Mungkin para sahabat mendengar dari Nabi SAW yang Aisyah tidak mendengarnya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha justru mengatakan boleh jadi mereka para sahabat ini tersilap dengar dari Nabi. Makanya Aisyah sampai mengatakan seperti itu. Sekali lagi, bukan Aisyah menolak hadis Nabi SAW, tidak. Tetapi Aisyah menolak, kok bisa seorang wanita disejajarkan dengan keledai? Maksudnya ketika orang melintasi sholat. Makanya dia mengatakan jangan-jangan yang mendengar hadis ini tersilap dengar dari Nabi SAW. Tidak seperti itu mungkin. Tapi bagaimana kritik Aisyah kepada beberapa para sahabat menunjukkan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk juga ketika dia menyalahkan Ali sehingga terjadi perang Jamal. Karena Ali tidak segera menuntaskan kasus terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Aisyah ketika itu menyalahkan Ali. Dari sini kita tahu bahwa memang pandangan Aisyah radhiyallahu anha berbeda dengan wanita-wanita di zamannya. Kecerdasannya luar biasa sampai dia berani mengkritik beberapa para sahabat senior. Baik, sebelum kita jabarkan lebih panjang, kita akan sebutkan satu persatu keistimewaannya. Pertama, Aisyah adalah ikhtiyarullah laha zaujatan lin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah wanita yang Allah pilihkan untuk menjadi istri tercinta bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang pilihkan Aisyah untuk menjadi pendamping Nabi. Dan itu dijelaskan oleh Aisyah sendiri bahwa Nabi SAW sebelum menikahi Aisyah, Rasul sempat bermimpi. Dan bermimpi itu berkali-kali, bukan sekali saja. Ketika Nabi SAW dalam mimpinya didatangi para malaikat yang kemudian membawa selendang yang dijatuhkan kemudian menutupi jasad Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW penasaran, akhirnya menyingkap selendang itu dalam mimpinya. Rupanya wajah yang tertutupi selendang itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka dengan sebab mimpi ini Nabi SAW meyakini bahwa Aisyah adalah istrinya. Karena ingat, mimpi seorang Nabi berbeda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita ya mungkin wangsit, atau mimpi Nabi ya wahyu. Beda wahyu dengan wangsit. Makanya kita lihat ketika Ibrahim bermimpi menyembelih, rupanya wahyu, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, selain daripada Aisyah adalah istri pilihan Allah untuk nabinya, sehingga diisyaratkan dalam mimpinya, Aisyah juga adalah istri Nabi SAW di akhirat. Dan itu juga diceritakan dalam mimpinya yang sama, riwayat yang sama dalam mimpinya, di mana Nabi SAW mengatakan Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Wanita ini, maksudnya Aisyah, kelak akan menjadi istrimu di dunia dan juga istrimu di akhirat. Dan ini keistimewaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan
menjadi suami bagi Aisyah baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan Nabi SAW juga pernah mengatakan kepada Aisyah, amma taradhaina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah. Tidakkah kau reda menjadikan aku istrimu di dunia dan akhirat? Kemudian yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan titipan salam dari Jibril. Dan Jibril adalah satu di antara pembesar para malaikat, bahkan dia yang paling tinggi dari seluruh para malaikat. Makanya Allah selalu membahasakan dalam Quran sebagai ar-ruh, dipisahkan dengan kalimat malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruh, menunjukkan Jibril ini walaupun bagian dari para malaikat tapi berbeda dengan para malaikat, karena dia adalah pimpinan para malaikat. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW sedang berbincang dengan seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Masalahnya Dihya al-Kalbi ini sedang berada di atas kuda yang berwarna putih, dan dia pun menggunakan pakaian putih dengan menghunus pedang. Nabi SAW berada di bawahnya. Jadi Aisyah heran, kenapa kok Dihya tidak turun? Kok dia berbicara di atas kuda kepada Nabi? Seolah-olah tidak sopan. Harusnya kan dia turun, tapi dia malah bicara di atas kudanya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW setelah perjumpaan Rasul dengan Dihya tadi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku melihat engkau berbincang dengan Dihya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, hada Jibril. Aisyah, itu bukan Dihya, itu adalah Jibril. Jadi Jibril menemui Nabi SAW dan peristiwanya setelah perang Ahzab, perang Khandaq, dimenangkan kaum muslimin. Kemudian setelah menang perang, Nabi SAW pulang kemudian mandi. Rupanya Jibril datang berupa Dihyatul Kalbi menunggang kuda putih, kemudian berteriak dari luar rumah dan mengatakan, ya Muhammad, perang belum usai, kenapa engkau sudah menanggalkan baju zirahmu? Pakai lagi. Rupanya Jibril mendapatkan titah dari Allah Azza wa Jal agar Rasulullah SAW menyerbu Bani Quraidah. Kata Jibril ketika Nabi SAW berbincang dengan Jibril dalam bentuk Dihya, apa kata Jibril? Idhab ila Bani Quraidah, sebaiknya kau pergi kepada Bani Quraidah. Katakan kepada para sahabat-sahabatmu, fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Maka Nabi SAW bergegas merintahkan para sahabat untuk menghabisi Bani Quraidah karena dia berkhianat. Karena terjadinya perang dari perang Ahzab ini salah satunya keterlibatan munafik dan orang-orang Yahudi. Lah salah satunya Bani Quraidah yang berkhianat. Lah makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat perbincangan Rasul dengan Dihya, disangkanya Rasul sedang berbincang dengan Dihya, padahal dia sedang berbincang dengan Jibril. Maka Aisyah mengatakan, aku lihat engkau bicara dengan Dihya. Kata Rasul, dia bukan Dihya, dia adalah Jibril. Kemudian Rasul mengatakan, hada Jibril yuqri'ukis salam, dia menyampaikan salam kepadamu. Dan ini luar biasa, mendapatkan salam dari pemimpin para malaikat. Dan ini bagian dari keutamaannya. Kemudian yang keempat, kanal wahyu yanzilu fi baitiha. Wahyu selalu turun di kamar Aisyah radhiyallahu anha dan tidak pernah turun di kamar istri-istri yang lainnya. Satu hari istri-istri Nabi SAW cemburu dengan Nabi SAW karena kecintaan Rasul kepada Aisyah nampaknya lebih berat dibandingkan kepada istri-istri yang lainnya. Dan ingat, soal kecintaan dalam berpoligami itu
tidak bisa diukur dengan kesetaraan, karena cinta itu tidak bisa adil. Seperti seorang ayah, seorang ibu yang memiliki anak 5 atau 4, terkadang di antara 5 atau 4 anaknya mesti ada satu yang lebih dicintainya. Mungkin karena gantengnya, mungkin karena kecerdasannya, mungkin karena baik akhlaknya. Terkadang orang tua ada yang lebih mencintai satu di antara sekian anaknya, padahal kita harus adil dengan anak-anak. Tapi soal kecintaan tidak bisa dibagi dengan rata. Jadi istri-istri Nabi yang lainnya cemburu. Terlebih kalau Nabi SAW itu bagian giliran Aisyah radhiyallahu anha, kan giliran Aisyah kan 2 kali. Karena memang ada hadiah satu dari Saudah, karena Saudah sudah menopause, sudah tidak bisa melayani Rasul dan sudah tua renta, makanya malamnya diberikan kepada Aisyah. Jadi Rasul selalu dua malam di rumah Aisyah. Lah apabila Aisyah radhiyallahu anha Rasul berada di giliran Aisyah, selalunya para sahabat berdatangan memberikan hadiah. Terutama Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin daripada Khazraj, pemimpin orang Ansar yang sangat tinggi kedudukannya. Itu apabila Nabi SAW giliran rumah Aisyah radhiyallahu anha, selalu bawa hadiah yang paling baik. Karena Sa'ad menganggap memberikan hadiah itu di saat orang yang diberikan hadiah sedang senang-senangnya, maka itu jauh lebih baik dibandingkan memberikan hadiah dalam kondisi kurang senang. Dan Sa'ad tahu kalau Nabi SAW di rumah Aisyah pasti dia senang, karena itu istri yang paling dicintainya, pasti kesenangannya akan lebih dibandingkan istri-istri yang lainnya. Makanya kalau ngasih hadiah itu selalu lebih dan membahagiakan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha. Sementara kalau Rasul di rumah istri yang lain tak ada pula hadiah. Coba bayangkan ya. Ya wajarlah istri-istrinya cemburu. Kenapa kalau Rasul di rumah kami tak ada hadiah, kalau Rasul di rumah Aisyah kok para sahabat kok banyak ngasih hadiah, ini ada apa ini? Makanya Sa'ad bin Ubadah ini setelah Nabi SAW meninggal, dialah yang banyak memberikan ma'isyah kepada istri-istri Nabi. Kehidupan istri-istri Nabi tanggung oleh siapa? Sa'ad bin Ubadah. Makanya di antara doa dia itu meminta kepada Allah agar dia menjadi orang kaya dan tidak terputus kekayaannya. Karena Sa'ad bin Ubadah ini ingin sekali menghidupi seluruh mantan istri-istri Rasul setelah wafatnya Nabi SAW. Dia ingin terus bersedekah kepada keluarga Nabi SAW. Jadi istri-istri Nabi SAW ketika mereka cemburu, mereka pun mengutus Ummu Salamah agar datang kepada Nabi SAW supaya membagi hadiahnya ke yang lainnya. Maksudnya bilanglah sama sahabat tuh, kalau di rumah kami juga datanglah dengan hadiah. Kenapa kalau di tempat Aisyah kok selalu datang hadiah, di tempat kami tidak? Kenapa yang diutus Ummu Salamah? Karena yang paling berakal dari seluruh istri-istri Nabi itu Ummu Salamah. Dia tidak ada kecemburuan sama sekali. Cuma satu-satunya istri Rasul yang paling berakal dan tidak tertanam kecemburuan sama sekali adalah Ummu Salamah. Kenapa? Karena Ummu Salamah mendapatkan doa Nabi SAW untuk tidak cemburu. Kapan itu? Saat Rasul meminang Ummu Salamah. Jadi Rasul meminang Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Salamah sebenarnya ingin menolak Nabi, tapi menggunakan bahasa halus. Kenapa ingin menolak Nabi dengan bahasa halus? Karena bagi Ummu Salamah tidak ada laki-laki yang paling dicintai melebihi Abu Salamah. Bahkan Abu Bakar datang lamar, tolak. Umar datang, ditolak. Utsman, pokoknya semua sahabat tidak ada yang diterima lamarannya. Tapi ketika Rasul SAW yang melamar, kan gak berani menolak terang-terangan. Masa Nabi ditolak? Sehingga menggunakan bahasa halus dan mengatakan, Rasul, aku ini sudah tua, gadis-gadis muda masih banyak, kenapa kau suka yang tua? Yang kedua, anak-anakku banyak, anak-anakku masih kecil, mereka anak-anak yatim, kau nanti disibukkan memberikan ma'isyah kepada anak-anakku. Yang ketiga, aku ini wanita pecemburu masalahnya. Tapi Rasulullah SAW meyakinkan dan mengatakan, wahai Ummu Salamah,
adapun engkau sudah tua, aku pun sudah tua. Apa bedanya orang tua menikah dengan orang tua? Ya. Karena sekarang lagi viral orang tua nikahi anak muda, berapa miliar itunya? 3 miliar. Itulah menunjukkan wanita itu tidak melihat tampang, dia melihat uang saja. Ada uang abang sayang kan itu, tak ada uang tendang, ngapain kau datang kemari. Artinya bahwa kata Nabi SAW, adapun kau sudah tua, aku pun sudah tua, apa masalahnya? Adapun anak-anakmu, anak-anakku juga. Dari sini menunjukkan kalau seorang laki-laki menikahi janda dan punya anak, maka jangan hanya mau ibunya saja, anak-anaknya juga harus mau. Jangan sampai kemudian ibunya saja yang dibidik, anaknya diusir. Dan yang ketiga, adapun sifat pecemburumu, kata Rasul, aku akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah hilangkan. Dan Rasul pun berdoa. Saat itulah Ummu Salamah tidak lagi menjadi wanita pecemburu. Cuman doanya, lafadznya tidak diajarkan. Rasul dalam riwayat Rasul berdoa gitu saja. Lafadznya seperti apa? Anda ada dalam hadis. Kalau ada saya ajarkan sama antum. Ya. Makanya dari situlah maka Aisyah radhiyallahu Ummu Salamah tidak lagi cemburu. Makanya setiap ada konflik di tengah-tengah istri Nabi, pasti Ummu Salamah yang akan menjadi utusannya. Dalam kasus ini juga Ummu Salamah diutus untuk bicara kepada Nabi SAW. Tapi Rasul tidak mau bicara dengan Ummu Salamah. Kalau sudah mengenai hal itu Rasul diam. Kemudian Ummu Salamah mencari-cari waktu, oh, jangan-jangan nanti sajalah, menunggu giliran malamku. Setelah di giliran malam Ummu Salamah mau bicara gitu ya, tapi Rasul pun tidak mau merekannya. Maksudnya membiarkan Ummu Salamah, tidak memberikan jawaban yang puas. Akhirnya istri-istri Nabi kecewa. Dari sini mereka akhirnya mencari delegasi lain. Oh, jangan Ummu Salamah, coba kita cari wanita yang paling dicintai Nabi selain Aisyah. Siapa? Fatimah. Ya. Maka dipanggillah Fatimah untuk menjadi delegasi. Bilang sama abimu tuh, kalau bisa adillah dalam masalah kecintaan. Masa di giliran Aisyah saja hadiah datang, di giliran kami pula tak ada hadiah, katanya. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha coba menengahi dan mengatakan, bukankah istri-istrimu hai abi banyak? Kenapa engkau lebih melebihkan Aisyah dibandingkan yang lainnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah, tidakkah kau cinta kepada abimu? Kata Fatimah, iya, aku cinta dan tidak ada yang lebih aku cintai kecuali engkau hai ayahku. Maka Rasul mengatakan, kalau engkau mencintaiku, cintai orang yang kucintai. Titik. Ada koma lagi di sini. Cintai orang yang kucintai. Rasul mencintai Aisyah, kau harus cinta juga dengan dia. Kemudian Rasul memberikan alasannya. Kenapa Nabi SAW melebihkan Aisyah dan sangat cinta dengan Aisyah? Karena di kamar Aisyah radhiyallahu anha inilah wahyu turun. Itu masalahnya. Rasul kalau di rumah Aisyah selalu wahyu turun. Kalau di masjid yang tak turun, itu masalahnya. Makanya dia suka di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan sampai ketika menjelang ajalnya saja, Nabi SAW mengumpulkan istri-istrinya. Dan ketika itu Nabi SAW di rumah Zainab, maka Rasul mengatakan kepada istri-istri yang lainnya, sudikah kalian mengizinkan aku agar aku beristirahat di rumah Aisyah? Akhirnya semua istrinya sepakat. Dihantarlah Rasul ke rumah Aisyah beberapa hari setelahnya Rasul SAW meninggal dunia. Dari sini kita tahu bahwa keutamaan Aisyah karena di kamarnya inilah Jibril turun. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, hubbun Nabi SAW lah. Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Nabi SAW berdasarkan hadis Amr ibn As radhiyallahu anhu. Amr bin As ini dulunya seorang pemimpin, satu di antara sekian pemimpin Arab yang sangat berpengaruh. Pengaruhnya sama dengan Abu Jahal, dengan Abi Sufyan, dengan Khalid ibn Walid, dengan Al-Walid ibn Mughirah. Pokoknya dia pemimpin Quraisy sangat terkenal. Dan dia pun sangat memusuhi Nabi. Dan dia pun orang yang telat masuk Islam. Jadi setelah Rasul berdakwah selama 20 tahun baru dia masuk Islam bersama Khalid ibn Walid. Jadi setelah Rasul 13 tahun di Mekah tak masuk Islam.
Kemudian Rasul pindah ke Madinah sampai 7 tahun tidak masuk Islam. Baru tahun ke-7 akhir datanglah Amr ibn As dan Khalid ibn Walid masuk Islam. Alasan keduanya kenapa terlambat Islam? Karena mereka masih membanggakan Abu Jahal di zaman itu. Tapi setelah kemudian Abu Jahal meninggal di perang Badar, mulai luntur kecintaannya kepada para pembesar Quraisy, mulailah akalnya berfungsi membanding-bandingkan mana yang hak mana batil, sampai hidayah masuk. Akhir di tahun ke-7 Hijriah keduanya masuk Islam. Lah Amr ibn As ini setelah masuk Islam, dia memang dekat dengan Nabi SAW karena Rasul bagaimanapun suka bermusyawarah dengan Amr ibn As karena dia pemimpin dan juga suka safar di zaman jahiliyah. Dia kenal dengan pimpinan-pimpinan Romawi, Persia, Ethiopia, pokoknya orang besar-besar dia paham. Sehingga Rasul SAW selalu dekat dengan Amr bin As. Jadi satu hari Amr bin As ini ingin bertanya kepada Nabi SAW, siapa sih orang yang paling dicintai Nabi itu? Harapan dia Rasul akan menyebut namanya. Maka dia mengatakan, kata Amr bin As, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaika, dari sekian manusia para sahabat yang paling kau cintai terhadap hatimu siapa? Amr ibn As walaupun bertanya seperti itu, tapi dia berharap mudah-mudahan Rasul menyebut namaku, mudah-mudahan Rasul menyebut namaku. Akhirnya Nabi SAW menjawab, yang paling aku cintai dari kalangan perempuan adalah Aisyah. Kemudian Amr bin As mengatakan, wa minar rijal, adapun dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasul? Amr bin As menyangka dia yang akan disebut, tapi Rasul mengatakan Abu Bakar. Abu Bakar yang paling kucintai. Kemudian Amr ditanya lagi tentang siapa lagi setelah Abu Bakar? Umar. Kemudian setelah Umar siapa lagi? Utsman. Kemudian setelah Ali, bingung dia, kok Rasul tidak nyebut-nyebut nama aku nih, gimana ini katanya. Saya yang bertanya, tapi yang disebut orang lain kan itu. Tapi syahidnya adalah Nabi SAW menyebut kalimat Aisyah, menunjukkan bahwa Aisyah satu-satunya wanita yang paling dicintai Nabi SAW setelah Khadijah. Adapun mana yang lebih utama antara Aisyah dan Khadijah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah ditanya tentang dua wanita mulia ini, siapa yang lebih utama antara Khadijah dan Aisyah? Apa kata beliau? Maksudnya Abul Abbas Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan adapun dari wanita-wanita awal-awal tentu Khadijah. Maksudnya karena Khadijah sangat berpengaruh di permulaan Islam. Khadijah itu banyak mempengaruhi Islam dan juga Nabi SAW dalam berdakwah di permulaan Islam. Dan Aisyah radhiyallahu anha tidak ada di permulaan Islam. Aisyah juga masih kecil kan itu ya. Tentu di permulaan Islam ya Khadijah yang paling banyak membantu Rasul dan dakwah. Apalagi dia sudah menghabiskan seluruh kekayaannya ya. Adapun di akhir-akhir Islam, kata Ibnu Taimiyah, tentu Aisyah radhiyallahu anha jauh lebih utama dibandingkan Khadijah. Jadi Ibnu Taimiyah ingin menyeimbangkan dua-duanya wanita utama. Tapi kalau cerita awal Islam ya Khadijah yang paling utama, kalau akhir Islam Aisyah yang utama, itu maksudnya. Tapi dua-duanya adalah wanita hebat. Wanita sangat hebat sekali dua-duanya, baik Khadijah ataupun Aisyah radhiyallahu anha. Ini keutamaan yang keempat. Yang kelima, yang keenam, wujubu mahabbatiha ala ahadin. Wajib kita mencintai Aisyah radhiyallahu anha dari seluruh manusia. Karena perintah Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, fa'ahibbi hadhihi, mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, fa'ahibbi hadhihi, cintailah, maksudnya wanita ini. Para perawi hadis mengatakan maksudnya wanita ini adalah yakni Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Nabi SAW memerintahkan kepada Fatimah untuk mencintai Aisyah, maka ini juga perintah kepada seluruh umatnya.
termasuk juga kita, wajib mencintai Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Tentu kecintaan kepada Aisyah radhiyallahu anha karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai istri-istrinya karena kita juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul cinta kepada istrinya, maka kita harus cinta seperti cintanya Rasul kepada mereka. Apalagi istri si Nabi termasuk Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin, ibunda kita semuanya. Kemudian yang ketujuh, Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasul bikran, dalam kondisi perawan. Jadi 11 istri Rasul itu, dari 10 istri Rasul semua janda, yang perawan cuma satu. Ada polemik di antara lisan-lisan manusia ketika Nabi SAW menikahi Aisyah itu di usia berapa? 6 tahun. Karena hampir semua riwayat Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan, Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, ketika meriwayatkan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah itu, maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sendiri bahwa Rasulullah SAW datang menikahi dirinya, wa ana bintu sittin, dan saya berusia 6 tahun. Jadi usia Aisyah radhiyallahu anha ketika dinikahi Rasul di usia 6 tahun. Memang ada riwayat 7 tahun, tapi ini kesalahan perawi. Kemudian Nabi SAW menggauli Aisyah radhiyallahu anha di usia 9 tahun. Sehingga kemudian ada orang yang hendak membuli Nabi SAW, istihza, mengolok-olok Rasul. Bagaimana seseorang yang sudah berusia 50 tahun lebih menikahi gadis umur 6 tahun? Akhirnya menjadi olok-olokan orang-orang kafir terhadap Islam ketika mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu bahwa secara tren atau kebiasaan atau culture atau apa istilahnya, kita tahu bahwa wanita-wanita Arab di zaman itu memang biasa mereka menikahkan wanita-wanita mereka, anak-anak mereka itu di usia yang sangat kecil. Sudah biasa di zaman itu, tidak ada yang mencela. Sampai di zaman Rasul, setelah Rasul, para sahabat, setelah para sahabat, para tabiin, tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Rasul dengan Aisyah. Karena memang secara culture juga memang seperti itu, tren kebiasaan, memang wanita-wanita muda sudah dinikahkan di zaman itu. Apalagi orang-orang Arab itu berbeda dengan kita. Usia-usia 7-8 tahun itu kayak usia-usia 20 tahun, baik secara postur tubuh atau secara akal mereka. Lihat orang Arab itu kecil-kecil kan gede-gede tuh. Mungkin kalau kita punya anak perempuan 7 tahun, kemudian digandengkan dengan anak orang Arab 7 tahun, itu kayak 5 berbanding 20 tahun tuh. Fisiknya gede-gede kan orang Arab itu. Ya orang-orang barat juga sama kurang lebih. Jadi secara fisik pun mereka sudah besar. Kemudian secara akal pun mereka dewasa. Saya waktu di Yaman, saya lihat itu anak-anak masyaikh mustafid yang mengajar kita di sana, itu anak-anak kecil usia-usia 4-5 tahun ya. Itu kalau meminta sesuatu, mungkin kalau anak-anak kita itu minta jajan, minta mainan gitu ya. Kalau kita sih kalau sudah nangis kadang-kadang kita ini perasaan nggak tega, akhirnya dikasih juga jajan, dikasih juga mainan gitu ya. Kalau anak-anak orang Arab mana dikasih? Mau guling-guling 1 hari di padang pasir pun gak akan dikasih ya. Akhirnya anak-anak itu karena sama orang tuanya tidak dimanja, akhirnya cepat dewasa, mandiri ya. Jadi anak-anak Arab itu walaupun kecil-kecil sudah mandiri. Anak-anak kita jangankan masih kecil, sudah kuliah saja belum mandiri, masih saja WA ibunya, WA ayahnya minta dikirim. Padahal udah kuliah tuh, udah kawin habis kuliah pun masih juga minta sama orang tuanya kan. Tapi kan zaman dulu tidak. Zaman itu udah dewasa orang-orang. Jangan zaman dulu, zaman sekarang aja mereka seperti itu. Karena tengoklah tampangnya orang Arab. Kadang-kadang saya itu punya kawan syekh itu, usianya itu masih 27 tahun. Tapi kalau direndengkan dengan saya itu, saya yang paling muda wajahnya tuh. Kok Ustaz lebih muda daripada gurunya katanya. Disangkanya saya 20 tahun tuh. Nah ini contoh saja dari postur saja sudah memang mereka sudah nampak dewasa.
Apalagi di zaman itu nggak ada celaan. Kenapa kemudian hari ini muncul celaan? Masa nabimu, katanya, orang-orang kafir mencela kita, usia 50 tahun ke atas, kemudian menikahi anak usia 6 tahun, ini kan melanggar hak asasi manusia nih. Dulu saja di negeri kita sempat heboh. Siapa tuh? Syekh Puji itu siapa dulu ya kasusnya itu kan? Itu sampai heboh gitu ya. Jadi intinya bahwa tidak usah dipermasalahkan, karena secara kebiasaan tren di zaman itu juga berbeda dengan tren di zaman sekarang gitu ya. Kenapa mesti dipermasalahkan? Intinya bahwa Nabi SAW menikahi wanita satu-satunya yang perawan, dari seluruh istri-istri Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bantahan kepada orang-orang yang mencela Rasul SAW menikah hanya gara-gara mengejar nafsu seksual. Na'udzubillah. Tidak. Rasul berpoligami itu macam-macam ininya. Bahkan ada satu karya, nama karya Syekh Nu'man Al-Watar, tentang hikmah poligami Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa beberapa istri Rasul kenapa dinikahi. Salah satunya adalah karena isu politik siasi. Dengan dinikahi salah satu wanita dari pembesar, akhirnya satu kabilah masuk Islam ya. Sebab kalau tidak dinikahi mungkin kabilah-kabilah akan melawan. Setelah dinikahi satu kabilah masuk Islam. Nah, itu salah satunya hikmah kenapa Rasul berpoligami. Salah satunya menyebarkan Islam di tengah-tengah kabilah ya. Dan macam-macam. Intinya di sini dari keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yang ketujuh adalah lam yatazawwaj bikran ghairah. Rasul tidak pernah menikah seorang perawan kecuali dia saja. Kemudian yang kedelapan, syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam laha bi uluwi makanatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan kesaksian tentang ketinggian kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Kamula minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa illa Maryam binta Imran wa Asiyata imra'ata Fir'aun wa fadlu Aisyata 'ala nisa'i ka fadli tsaridi 'ala sa'iri ta'ami." Laki-laki yang sempurna banyak, tapi wanita yang sempurna tidak banyak. Di antaranya Maryam bintu Imran dan juga Asiyah, istri daripada Fir'aun. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, adapun keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti as-sarid, makanan yang paling lezat, ala sa'iri ta'am, daripada seluruh makanan-makanan biasa di zaman itu. Lah ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu menunjukkan apa? Rasul memposisikan Aisyah radhiyallahu anha lebih mulia dibandingkan seluruh manusia, seluruh wanita yang ada. Karena diibaratkan makanan enak dari makanan-makanan biasa ya. Ini menunjukkan apa? Rasul memposisikan Aisyah radhiyallahu anha lebih di antara seluruh wanita-wanita. Kemudian juga yang nomor 9, annaha min ahlil jannah. Aisyah radhiyallahu anha dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia termasuk penduduk surga. Kemudian juga yang nomor 10, annaha imra'atun mubarakatun 'alal muslimin. Aisyah radhiyallahu anha dianggap wanita yang penuh berkah bagi kita kaum muslimin. Bagaimana tidak berkah dengan adanya Aisyah radhiyallahu anha? Tadi di mukadimah saya katakan Aisyah itu wanita cerdas. Dia ahli pengobatan, dia seorang tabibah, ya. Kemudian juga dia seorang juru bicara. Kalau ngomong itu memang cerdas gitu ya. Kemudian juru damai. Lebih daripada itu, Aisyah radhiyallahu anha banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kalau bukan karena Allah kemudian Aisyah, tentu kita tidak tahu dalaman-dalaman Nabi dalam rumah kan. Makanya Aisyah yang menceritakan bagaimana kondisi Nabi SAW di dalam rumah. Walaupun terkadang yang diceritakannya, terkadang Aisyah tidak tahu bahwa Rasul melakukan hal-hal yang terkadang dia tidak melihatnya. Contoh umpamanya, Aisyah mengatakan, "Man qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiq." Barang siapa yang mengatakan Rasul kencing berdiri, jangan dibenarkan. Artinya dustakan, Rasul tidak pernah kencing berdiri. Ya, itu sepengetahuan Aisyah.
Karena Aisyah kan hanya melihat Rasul di rumah saja. Rasul kalau di rumah tidak pernah kencing berdiri. Tapi di hadis yang lain, hadis Hudzaifah ibnul Yaman, dia pernah melihat Nabi SAW kencing berdiri menghadap mazbalatul kaum, tempat sampahnya sebuah kaum. Artinya ini dua-duanya sahih, baik riwayat Aisyah ataupun riwayat Hudzaifah. Maka para ulama mengatakan bagaimana caranya kemudian menggabungkan dua riwayat ini, karena bagaimanapun jam'u baina adillataini aula min tarki ahadihima. Menurut usul mustalahul hadis, bahwa menggabungkan dua riwayat yang bertentangan itu lebih utama dibandingkan meninggalkan salah satu dari keduanya, mengambil satu dan membuang yang lainnya. Ya. Akhirnya para ulama seperti Ibnu Taimiyah menggabungkan, dua-duanya sahih, tapi dua-duanya sebagaimana pengetahuan keduanya. Aisyah wajar mengatakan seperti itu karena pengetahuan Aisyah memang begitu. Hudzaifah juga wajar mengatakan seperti itu karena dia juga melihat dengan matanya Rasul pernah kencing berdiri. Maka kemudian para ulama kontemporer mengatakan bahwa lihat posisi kencing itu. Kalau memang dengan berdiri menjadikan lebih aman dari percikan najis, maka berdiri. Tapi kalau dengan duduk lebih aman dari percikan najis, maka lebih baik duduk. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan sesuai dengan pengetahuannya. Tapi itu menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha lebih banyak menceritakan isi dalaman Rasulullah SAW dalam rumahnya, dan dia tidak menceritakan di luarnya, karena kan Aisyah tidak ikut terus keluar bersama Nabi. Dan ini sebuah keberkahan, akhirnya kita tahu, Nabi itu di rumah begini. Nah, jadi kita tahu dan kita bisa mengikuti apa yang dilakukan Rasul ketika kita berada di rumah kita. Dari siapa kita tahu kalau bukan dari Aisyah radhiyallahu anha? Makanya dikatakan dia wanita yang membawa berkah bagi kaum muslimin, sehingga kita tahu apa yang dilakukan Nabi SAW selama di dalam rumahnya. Kemudian yang ke-11, 12, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yumarridha fi baitiha. Kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit ingin dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasul itu lebih percaya dengan Aisyah untuk merawat di saat dia sedang sakit. Dan itu diceritakan, ya memang Rasul tidak pernah sakit si Rasul itu ya. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim mengarang kitab tentang Tibun Nabawi, tentang kesehatan ala Nabi. Kenapa dikarang kitab ini? Karena Rasul tidak pernah sakit. Padahal di usia tuanya loh ya, Nabi SAW itu di usia tua 50 tahun ke atas, fisiknya kuat. Padahal di satu waktu dia juga pemimpin perang, di satu waktu dia pemimpin negara, di satu waktu juga pemimpin keluarga, di satu waktu juga dia menjadi hakim, menjadi qadhi. Kalau ada permasalahan di tengah-tengah umat, belum lagi Nabi SAW juga bekerja untuk memberikan nafkah keluarga, memberikan pendidikan kepada keluarga. Jadi tugas Rasul itu luar biasa. Tapi fisiknya kuat, tidak sakit, itu maksudnya ya. Kita saja mau nyari utang bingung udah sakit, belum dapat utangnya udah mikir nih mau cari utang kemana nih, saking stresnya sakit kepala ya. Baru satu masalah saja buat kita meriang, gimana kalau banyak masalah di kepala kan gitu. Gara-gara faktor ekonomi saja bisa gantung diri kita ini, nggak bisa mikir. Lah Nabi loh macam-macam pikiran ada di kepalanya, tapi badan dia sehat. Makanya diteliti oleh para ulama, kok bisa Nabi itu sehat kan? Rupanya diteliti faktor makannya seperti apa, faktor tidurnya seperti apa, faktor bicaranya, jalannya, dan begitu seterusnya. Itu semua membawa berkah dalam kesehatan. Tetapi memang namanya Nabi juga manusia. Sebagaimana kita sakit juga Nabi sakit kan itu. Ya sudah wajarlah. Nabi SAW pernah sakit, tetapi di akhir hayatnya memang sangat parah. Ada yang mengatakan bahwa itu karena diracun. Nabi sakit itu bukan karena apa? Karena diracun. Siapa yang meracunnya? Zainab bintul Haris. Siapa Zainab bintul Haris? Seorang wanita Yahudi. Kenapa Zainab bintul Haris meracun Rasul? Dendam gara-gara Nabi SAW menyerang Khaybar dan menghancurkan orang-orang Yahudi. Makanya Zainab wanita Yahudi ini ingin meracuni Nabi, balas dendam.
Dia pura-pura mengundang Nabi SAW makan di rumahnya, dan itu menunjukkan bahwa makanan orang Yahudi halal, gitu ya. Karena dalam Quran mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Sembelian ahli kitab itu Yahudi Nasrani halal bagi kalian. Makanya Rasul hadir di rumah Zainab. Rupanya di rumah Zainab itu Zainab sudah mempersiapkan daging kesukaan Rasul dan sudah dilumuri racun. Ketika semua hampir makan racun, Rasul mendahului makan, dan satu sahabat mendahului makan. Rasul dan satu sahabat. Ketika Nabi sudah terkunyah 1-2 suapan, tiba-tiba Allah membuat daging itu bicara dan mengatakan daging kepada Rasul, "Wahai Muhammad, jangan kau makan aku lagi karena di dalamnya ada racunnya." Maka Rasul langsung melemparkan daging itu. Paha kambing langsung dilemparkannya. Tapi sahabat yang satu sudah tertelan juga. Yang lain belum makan, kata Rasul, "Jangan kalian makan, semuanya beracun." Tapi Nabi SAW tidak menghukum Zainab bintu Al-Harithah ini. Tetapi Nabi SAW kemudian membunuh Zainab. Bukan karena Rasul ingin balas dendam karena Zainab sudah meracuni dia, tidak. Karena Rasul ingin mengkisos, karena sahabat yang ikut makan racun dengan dia mati setahun setelahnya. Makanya ketika sahabat yang makan racun mati setahun setelahnya gara-gara pengaruh racun setahun yang lalu bersama Rasul, maka Rasul kemudian mengkisos karena Zainab sudah membunuh orang. Tapi kalau seandainya sahabat tidak mati, maka Rasul tidak membalasnya. Tapi karena mati, maka Rasul kemudian mengkisos, karena ketika itu Zainab masuk Islam. Ya, setelah peristiwa ini kan Zainab masuk Islam, tapi kemudian oleh Rasul dikisos mati gara-gara seorang sahabat yang minum racun, dia meninggal dunia. Intinya bahwa Nabi SAW itu tidak pernah sakit. Lah gara-gara pengaruh racun Zainab bintul Harithah ini, maka itu pun sudah lama kan, dari perang Khaybar menuju ke 11 Hijrah itu kan sudah beberapa tahun lewat tuh, tidak 5 tahunan. Tapi fisik Rasul kuat walaupun diracun. Padahal racun itu sangat mematikan. Sahabat tadi setelahnya meninggal 1 tahun setelahnya. Tapi Rasul masih kuat sampai 4 tahun setelahnya. Baru terasa, dan istilah Rasul SAW sakit. Ya sudah takdir Allah juga ya, beliau sakit. Kemudian beliau meminta kepada istri-istrinya agar dia dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan apa? Kecintaan Rasul kepada Aisyah. Ketika sakit pun kalau bisa yang merawat Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi Aisyah itu memang punya perhatian sendiri kepada Rasul. Sampai dikisahkan Aisyah itu kalau Rasul berada di giliran malamnya, maka Aisyah radhiyallahu anha tidak berani tidur sebelum Rasul tidur. Itu kebiasaannya. Aisyah tidak akan tidur. Kalau Rasul belum tidur, dia tidak akan tidur. Bahkan sengaja menggunakan pahanya untuk menjadi bantal Nabi. Sampai Rasul tidur baru kemudian pelan-pelan diangkat kepalanya Nabi, kemudian diganti dengan bantal. Ya, dan ini tidak pernah dilakukan ibu-ibu. Ya, kebanyakan ibu-ibu itu ngorok duluan sebelum suaminya. Tetangganya sampai ngira ada sapi di rumah tetangga. Saking keras ngorok. Intinya bahwa itulah bagaimana cinta Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang ke-13. Ya. Wafatuhu sallallahu alaihi wasallam fi baitiha wa dafnihi fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumah Aisyah. Bahkan dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Meninggalnya di kamar Aisyah, dikuburkan juga di kamar Aisyah. Dan ini keistimewaan. Dan sampai hari ini kuburan Rasul tetap di rumah Aisyah, walaupun berada di dalam Masjid Nabawi. Tapi tetap rumah itu tetap rumah, tetap dikasih penghalang bahwa itu tetap rumah Aisyah. Dia bukan bagian daripada masjid. Dan itu keistimewaannya. Kemudian yang nomor 14, idza'u Aisyata idza'an li Rasulillah. Mencaci maki, merendahkan, menghina Aisyah itu sama juga dengan merendahkan dan mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang menyakiti Aisyah, maka itu sama dengan menyakiti Aisyah. Sampai satu hari Ummu Salamah radhiyallahu anha menyinggung Aisyah. Maka Rasul mengatakan, "Ya Ummu Salamah, la tu'dhini, jangan kau sakiti aku." Padahal Ummu Salamah tidak ada masalah dengan Rasul, tapi satu hari dia ada masalah dengan Aisyah. Tapi Rasul mengatakan, la tu'dhini, jangan kau sakiti aku. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan,
Kalau kau menyakiti Aisyah itu sama dengan menyakiti aku. Ini menunjukkan bahwa kecintaan yang berat Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk juga syahadatun Nabi laha bil khairi. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan persaksian kebaikan dari Nabi SAW. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan perselingkuhan. Jadi ingat hadis yang sangat panjang dalam sejarah disebut hadisul ifki namanya. Hadisul ifki itu hadis berita bohong yang disebarluaskan oleh orang-orang munafik untuk menyakiti Nabi dengan cara memfitnah Aisyah berselingkuh dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Safwan ibn Mu'attil. Ceritanya ketika Nabi SAW bersama Aisyah pulang dari peperangan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha di atas tandu meminta berhenti karena dia ingin buang hajat. Kemudian Aisyah pun menjauh dari pasukan, kemudian buang hajat. Setelah selesai buang hajat, kemudian dia kembali ke pasukan, rupanya pasukan udah nggak ada karena mengira Aisyah sudah ada di tandu unta-untaan itu. Kemudian pergi. Tapi Aisyah wanita cerdik. Dia tidak menyusul karena kalau menyusul bahaya. Apalagi di tengah padang pasir. Maka Aisyah hanya diam diri di tempat dia turun, disitulah dia diam. Dan pasti kalau pasukan itu tahu dia tidak ada di atas rumah unta, pasti akan kembali ke situ. Ya. Lah rupanya setelah pasukan pergi, Aisyah menunggu. Rupanya ada satu sahabat yang ketinggalan pasukan. Lah sahabat ini Safwan ibn Mu'attil itu dikenal tukang tidur orangnya. Jadi itu gara-gara dia tidur lama, makanya ketinggalan pasukan tuh ceritanya. Jadi ketika di tengah jalan kok ada seorang wanita. Di zaman itu kan belum ada hayat hijab, jadi masih nampak mukanya. Dan Safwan mengenali itu Aisyah. Makanya kata Safwan, naiklah di atas unta biar aku yang akan mengantarkan kamu ke pasukan. Lah di tengah jalan ketika sudah sampai di pasukan diketahui orang-orang munafik. Disitulah mulai bencana terjadi. Disebarkan jangan-jangan Aisyah berselingkuh dengan Safwan ibn Mu'attil. Lah Aisyah radhiyallahu anha setelah perjalanan panjang kan beliau sakit parah tuh. Ketika beliau sakit parah tidak pernah keluar dari rumahnya dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar rumahnya. Di luar rumahnya lagi ribut tentang tuduhan zina, dia sedang sakit di rumahnya tidak tahu. Sampai Nabi SAW 1 bulan tidak menemui Aisyah. Coba bagaimana perasaan istri yang dicintainya dan dia juga mencintainya, tapi tidak pernah dikunjungi ke rumahnya. Ya. Sudah sakit, makin sakit lagi. Kenapa Nabi tidak pernah datang? Dan tidak ada yang memberitahu kepada Aisyah bahwa dia sedang difitnah di luar. Baru 1 bulan Nabi datang, itu pun karena wahyu tidak turun memberi penjelasan apakah Aisyah berzina atau tidak. Makanya Rasul ingin bertanya langsung kepada Aisyah. Masalahnya pertanyaan Rasul terlalu jelas sehingga menyakiti hati Aisyah. Karena Rasul mengatakan, wahai Aisyah, kalau engkau berbuat, maksudnya berzina dengan Safwan, akui saja. Tinggal bertobat setelahnya, pasti Allah mengampuni dosa-dosamu. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, tenang saja, pasti Allah akan membela dari 7 lapis langit sana. Tapi perkataan Rasul dengan membawa 2 kemungkinan ini, seolah-olah Nabi terpengaruh dengan orang-orang munafik. Bagaimana dia mengatakan kepada Aisyah, kalau kau berbuat, ngaku saja. Ini kan kalimat ini seolah-olah Rasul terpengaruh dengan orang munafik kan begitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha hanya diam, kemudian memandang ayahnya Abu Bakar, memandang Ruman ibunya, meminta agar menjawab pertanyaan Rasul. Tapi Abu Bakar juga tidak bisa menjawab, Ruman tidak bisa menjawab. Akhirnya Aisyah hanya bisa menangis dan mengambil selimut seraya mengucapkan kalimat apa yang diucapkan oleh Ayub saat kehilangan Yusuf. Ya. Bahwa Allah akan menyingkap semuanya dan kesabaran itu sungguh sangat indah. Kemudian Aisyah menangis kemudian berselimut. Lah saat itulah wahyu turun. Surah An-Nur ayat 1 sampai 9 membebaskan bahwa Aisyah tidak berzina. Lah saat Nabi Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan diberitahu oleh Rasul bahwa turun wahyu membebaskan, Aisyah tidak berterima kasih kepada Nabi coba. Padahal bapaknya mengatakan berterima kasihlah kepada Nabi. Berterima kasihlah kepada Nabi, kata Abu Bakar. Tapi Aisyah Rasulullah tidak. Aku tidak akan berterima kasih kepada Nabi katanya. Tapi aku berterima kasih kepada Allah katanya. Karena dia
yang telah menurunkan ayat membebaskan aku dari perzinahan. Ya. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul membela Aisyah dan menurunkan surah An-Nur dan membebaskan dari tuduhan haditsatul ifki. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi keutamaan dan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Intinya bahwa Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Rasul, dan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang memiliki kecerdasan yang melampaui seluruh wanita Arab, dan karenanya kita mengenal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir separuh kehidupan Rasul dari riwayat yang lebih daripada 1000 riwayat yang sampai kepada kita. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah memang sangat berperan kepada kaum muslimin. Memang saat itu Aisyah radhiyallahu anha pernah clash dengan Ali. Gara-garanya ketika Utsman ibn Affan meninggal dunia, dan meninggalnya tidak wajar karena dikepung oleh 5.000 pasukan Sabaiyah di rumahnya. Kemudian terjadi pembunuhan yang sangat sadis. Para sahabat ketika itu kan kebanyakan mereka sedang haji ke Mekah, dan sebagian besar mereka ada di Syam menjadi pasukan, sehingga Madinah kosong, tidak ada pasukan untuk membela Utsman. Sampailah terjadi pembunuhan sadis oleh kelompok Sabaiyah, dikepung 5.000 pasukan. Terbunuhnya Utsman ini menyisakan kesedihan, terutama kepada Bani Umayyah, salah satunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lah termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun sakit dan meminta kepada Ali untuk diselesaikan. Tapi Ali tidak kunjung menyelesaikan sampai terjadi perang Siffin yang berakhir dengan perang Jamal. Kenapa disebut perang Jamal? Karena Aisyah naik di atas unta, dan bahasa Arabnya unta itu Jamal, makanya perangnya disebut Jamal. Ya. Aisyah radhiyallahu anha terlibat di situ. Padahal sebenarnya kedatangan Aisyah untuk meleraikan perang sebenarnya, tetapi orang menyangka yang tidak-tidak, terutama orang-orang munafik yang memperkeruh suasana, disangkanya kedatangannya bawa pasukan, sehingga terjadilah perang besar yang disebut dengan perang Jamal. Tapi yang jelas bahwa setelah Nabi meninggal dunia, kemudian Aisyah juga banyak sejarah setelahnya, sampai akhirnya beliau pun meninggal dunia dan dikuburkan di Baqi. Jadi sama dengan kuburan para sahabat. Sebenarnya Aisyah itu pengen sekali dikubur di samping Nabi. Bahkan dia sudah mempersiapkan tempat kuburan Nabi, kuburan bapaknya, dan yang satunya itu maunya tempat dia, karena kan memang sempit tempatnya. Tapi karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meminta saat ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Umar putranya untuk minta izin agar dia dikuburkan di samping Rasul dan Abu Bakar, dan katakan kepada dia, dari Umar, jangan kau katakan dari Amirul Mukminin, karena aku bukan Amirul Mukminin setelah hari ini. Katakan kepada dia, boleh enggak saya dikubur di samping kedua sahabatku ini yang saya cintai, Rasul dan Abu Bakar. Ketika Aisyah mendengar dari Ibnu Umar, maka Aisyah mengatakan, sungguh tempat itu sebenarnya aku siapkan untuk diriku, tapi karena yang meminta adalah Amirul Mukminin, bisa apa lagi aku, maka aku persilahkan dia dikuburkan di sini. Jadi sebenarnya tempatnya Umar itu harusnya tempat Aisyah, ya. Tapi oleh Aisyah diberikan kepada Umar bin Khattab, sehingga Umarlah yang dikubur di situ, dan Aisyah mengalah, kemudian dikuburkan di pekuburan Baqi bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa radhu'an. Ini diantara ya sedikit tentang kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam. Baik, sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Umur berapa Aisyah meninggal? Aisyah meninggal dunia. Ya. Bentar, ana lupa juga. Tapi yang jelas bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu diberikan usia lumayan, ya, cukup panjang, karena menemui beberapa generasi ya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya dikuburkan di Baqi. Iya, berapa? Oh, 6. Ya.
Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia di usia 67 tahun. Dia memang cukup sekali lagi karena dia juga masih muda ketika Nabi SAW menikah. Rasul aja sudah usianya 50 tahun lebih, umur dia baru 6 tahun ya. Jadi ketika Nabi SAW meninggal dunia pun dia masih sangat muda sekali. Wallahu alam. Tapi ada yang mengatakan umur Aisyah berapa? 76 tahun tadi? 67. Oh 6 ya, 67 tahun. Wallahu a'lam. Jadi ibu mau pengen umur berapa matinya? Mau 67 juga. Baik, ya yang jelas kalau minta meninggal itu kalau bisa meninggal di usia yang panjang tetapi baik amalnya. Kata Rasul, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian yang dipanjangkan umurnya dan dibaikkan amalannya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.